La ilaha illallah itu tidak cukup tertulis di kaca mobil, tidak cukup terpampang di ruang tamu, tidak cukup tertulis lebar dan besar di bendera atau di baliho, tetapi ada yang lebih penting dari itu, yaitu la ilaha illallah yang bergigi. Para ulama-ulama menyebutkan yang dimaksud dengan asnanun atau gigi-gigi untuk la ilaha illallah diantaranya adalah meyakini isi kandungannya, tidak hanya di lisan tetapi diyakini di dalam hati tidak ada Tuhan kecuali Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musabbitil qulubi wal aqdam alladzi kana alaihi haqqan nasrul mu'minina madamatil ayyam. Wa sallallahu ala Muhammadin nasyiril haqqi bil haqq al hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa ashabihi alladzina yastanuna bisunnatihi wa yahtaduna bihudahul qawim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ikhwatu iman, para tamu undangan Allah, rahimani wa rahimakumullah. Kata thayyibah di dalam Al-Quran terpakai dalam beberapa hal, di antaranya di dalam makanan ada kata halalan thayyiban, Al-Baqarah 168. Di dalam sebuah negeri atau negara ada baldatun thayyibatun, Surat Saba ayat 15. Di dalam sebuah tempat masakina thayyibatan, rumah tinggal yang baik, Surat As-Saff ayat 12. Di dalam sebuah ucapan kalimatun thayyibatun, kalimatan thayyibatan, Surat Ibrahim ayat 24. Berkaitan dengan kalimah thayyibah, para ulama-ulama yang ahli di bidangnya, kalimat thayyibah itu adalah kalimat la ilaha illallah. Dalam ilmu tauhid, la ilaha illallah itu disebut satu dengan sebutan kalimah thayyibah tadi, ucapan, ungkapan kalimat yang baik. Disebut juga kalimatut tauhid, hanya satu dia, tidak ada dua, tidak ada tiga. Disebut juga kalimatul ikhlas, jujur hati, jujur jiwa,
hanya dihadapkan kepadanya saja, ikhlas. Disebut juga kalimatul Islam, menyerah sepenuh hati dengan ridho hanya kepadanya saja, tidak kepada yang lain. Disebut juga qaulus sabit, ucapan yang kokoh, ucapan yang teguh. Bahkan disebut juga miftahul jannah, kunci surga. La ilaha illallah, la maujuda illallah. La ilaha illallah, la ma'buda illallah. La ilaha illallah, la maqsuda illallah. La ilaha illallah, la matluba illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah yang wujud sebenar-benarnya, yang disembah sebenar-benarnya, yang dituju dimaksud sebenar-benarnya, yang diminta, yang dipamrih sebenar-benarnya. Itu makna dari la ilaha illallah. Ahli zikir menamai la ilaha illallah itu dengan istilah zikir nafi dan isbat. Nafi artinya meniadakan. Yang dimaksud adalah meniadakan pertuhanan yang lain selain Allah. Isbat artinya menetapkan bahwa Tuhan yang ada hanya satu, yaitu Allah. Sedangkan dalam bahasa biasa disebut dengan istilah betina dan jantan. Dan menurut ilmu alam disebut dengan negatif dan positif. Pertemuan di antara negatif dan positif itulah yang menghasilkan atom, yang menghasilkan tenaga elektrik. Pertemuan negatif dan positif itulah yang menimbulkan kuwah atau kekuatan. Sekeras menafikan, sekeras itu pula mengisbatkan. Yang lain tidak ada yang Tuhan, hanya satu Tuhan, yaitu Allah. Pengaruhnya amat sangat besar atas jiwa, sehingga jiwa menjadi kuat, menjadi kokoh, menjadi teguh. Keteguhan dan ketetapan itulah yang amat diperlukan dalam hidup ini. Maka siapa yang goyah, maka tumbanglah hidupnya. Di dalam beberapa riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as'adun nas bisapaati mangkola la ilaha illallah kholison min qalbihi. Orang yang paling beruntung dengan syafaatku ialah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan tulus, dengan ikhlas di dalam hatinya. Maka tadi disebutnya kalimatul ikhlas. Rasul pun bersabda, yakhruju minan nar man qala fi qalbihi la ilaha illallah. Akan keluar dari neraka orang yang di dalam hatinya ada ucapan la ilaha illallah. Berarti ada tauhidnya di dalam jiwanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang kalimat terakhirnya mengucapkan la ilaha illallah, dia pasti akan masuk surga. Sayyidina Anas bin Malik menyebutkan tentang la ilaha illallah dengan perumpamaan yang baik.
dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya, Tafsir Al-Qurtubi. Beliau mengatakan, inna masalal iman kamasali syajaratin sabitatin. Perumpamaan iman itu laksana pohon kayu yang tumbuh dengan teguh tegap. Al iman arokuha, iman adalah akarnya. Wassolat asluha, solat adalah urat-uratnya. Wazakat uru'uha, zakat adalah ranting-rantingnya. Wasyam aksonuha, puasa adalah dahan-dahannya. Watakdir billahi nabatuha, bersakit-sakit menegakkan agama Allah adalah tumbuh-tumbuhannya. Wa husnul khuluq warokuha, budi pekerti yang baik adalah daun-daunnya. Wal kafu an maharimillah samrotuha, sedangkan mencegah dari apa yang diharamkan oleh Allah adalah buahnya. Demikian indahnya kalimat la ilaha illallah. Ada yang menjadi pohon, ada yang menjadi akar, ada yang menjadi urat, ada yang menjadi ranting, ada yang menjadi dahan, bahkan ada yang menjadi tumbuh-tumbuhannya, ada yang menjadi daun, dan bahkan ada yang menjadi buahnya. Maka di dalam surat Ibrahim ayat 27 Allah menerangkan tentang apa yang dimaksud dengan al-qaulus sabit. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qaulis sabit. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh. Rasul menjelaskan tentang surat Ibrahim 27 itu. Beliau bersabda, al-muslim idza su'ila fil qabri yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah fadzalika qauluhu yusabbitul ladzina amanu bil qaulis sabit. Orang Islam apabila ditanya di dalam kuburnya, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, lalu orang Islam itu menjawab, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan Muhammad adalah Rasul Allah, maka itu yang dimaksud dengan al-qaulus sabit, ucapan yang teguh, ucapan yang kokoh, ucapan yang tetap. Pernah terjadi diskusi antara Wahab bin Munabbih dengan temannya. Wahab ditanya, alaisa la ilaha illallah miftahul jannah, apakah betul la ilaha illallah itu kuncinya surga? Wahab menjawab, bala, ya, la ilaha illallah itu kunci surga. Walakin ma mim miftahin illa walahu asnanun, tapi ketahuilah, kunci yang bisa membuka pintu adalah kunci yang ada giginya. Jadi walaupun punya kunci tetapi tidak ada giginya, belum bisa pintu itu dibuka. Maka harus ada giginya. Walahu asnan, jika ada kuncinya bisa dibuka pintu itu, dan jika tidak maka pintu itu pun tidak bisa dibuka. Demikian para ulama-ulama membahas tentang betapa mulianya, betapa agungnya kalimatun thayyibatun, kalimat yang baik, yaitu kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan kalimat la ilaha illallah menjadi akhir ucapan kita semua nanti sebagai kunci untuk membuka pintu-pintu surga. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah
Al-Wahidil Qahhar, Al-Azizil Ghaffar, Mukawwiril laila 'alan nahar, tabsyiratan lidawil qulubi wal absar, wa tadhkiratan liulin nuha wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ihwatu iman, la ilaha illallah itu tidak cukup tertulis di kaca mobil, tidak cukup terpampang di ruang tamu, tidak cukup tertulis lebar dan besar di bendera atau di baliho, tetapi ada yang lebih penting dari itu, yaitu la ilaha illallah yang bergigi. Para ulama-ulama menyebutkan yang dimaksud dengan asnanun atau gigi-gigi untuk la ilaha illallah di antaranya adalah meyakini isi kandungannya. Tidak hanya di lisan, tetapi diyakini di dalam hati tidak ada Tuhan kecuali Allah. Yang kedua, tidak ada keraguan padanya, tidak ada syak, tidak ada waham, tidak ada ragu, tidak ada bimbang bahwa hanya Allah lah yang satu. Yang ketiga, menerima konsekuensi dari kalimat itu. Dulu para sahabat-sahabat dengan la ilaha illallah disiksa, diseret, dibunuh bahkan. Itu sebuah konsekuensi dari giginya la ilaha illallah. Dan yang keempat, membersihkan niat dari syirik. Makanya tadi disebut kalimatul ikhlas. Sebagai lawan dari syirik adalah ikhlas. Ikhlas itu lawannya syirik. Ikhlaskan, tuluskan, bersihkan bahwa yang sebenar-benarnya Tuhan adalah Allah. Allah mengingatkan di dalam salah satu surat, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah. Sembahlah Tuhan. Tuhan kita adalah Allah. Sehingga kematian datang menjemput kalian. Al-yaqin itu adalah kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menguatkan, mengokohkan kalimah thayyibah di dalam hati nurani kita, sehingga kita bisa meyakininya, sehingga dijauhkan kita dari sifat ragu, bang-bang, was-was, dan tentu saja bila ada konsekuensinya tentu saja harus siap dan ikhlaskan untuk meyakini ketuhanan tersebut. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita dan mengampuni dosa dan kesalahan kita dan menerima amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'alukal afiyata fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma astur auratina wa amin rawatina wahfidna min baini yadaina wa min khalfina wa an yaminina wa an shimalina wa min fawqina wa na'udzu bi'adhamatika an nubtala min tahtina. Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa sogirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi alal islam wa man tawaffaitahu minna
fatawaffahu alal iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.